Selamat datang di Pokari Hima Akun, podcast sharing Hima Akuntansi. Sharing santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita pengen laksanain nih kegiatan dari bidang 4 Hima Akun, yaitu Pokari Hima Akun, podcast sharing Hima Akun. Tentunya nih di episode pertama ini ya, yang perdana hari ini, tentunya pembahasan kita sangat banget eksklusif loh. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu perkenalkan diri. Saya Anjaran Hidayat, selaku interviewer hari ini, dan di sini ada narasumber kita, Kakanda Zikri Sultan Ramadan. Jangan dipanggil Kakanda lah, kita manggil biasa aja. Bang Zikri. Boleh. Oke. Sebelumnya gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, dijaga terus kesehatannya, karena kita masih di dalam era pandemi. Mungkin dari Bang Zikri dulu nih, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu, biar teman-teman di rumah bisa lebih kenal dengan Bang Zikri. Sebelumnya perkenalkan Jar ya, dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zikri Sultan Ramadan. Saya prodi dari S1 Akuntansi dari angkatan 2019, dan saat ini saya semester 5. Berarti di semester 5 ya Bang sekarang ya? Kalau boleh tahu kesibukan Bang Zikri nih selain di akademik di semester 5 ini apa aja itu, ngapain? Kalau misalnya berbicara kesibukan ya, saat ini pun saya sendiri sama seperti semester 3, kesibukannya tetap menjadi seseorang yang organisatoris gitu. Bahwasanya saat ini saya pun sama seperti kemarin mengikuti 2 organisasi yang sama gitu, antara sekarang yang di KM yaitu BEM, dan di eksternal pun yaitu IMM. Di IMM ya sekarang Bang, iya, sebagai ketua umum lagi. Alhamdulillah diamanahkan seperti itu. Mungkin kita mau flashback aja nih Bang, di Bang Zikri ketika menjadi seorang ketua umum di Himpunan Mahasiswa Akuntansi ya. Oh iya, boleh. Boleh kan ya. Jadi di sini sih kita pengen sharing aja ya, kan podcast sharing. Nah kita di sini pengen tahu dulu nih pendapat dari Bang Zikri nih, menyinggung organisasi Hima Akuntansi menurut Bang Zikri itu apa? Kalau misal berbicara himpunan mahasiswa akuntansi ya, himpunan mahasiswa akuntansi kan itu adalah organisasi yang di bawah naungan dari keprodian ya khususnya ya. Dia bergerak di keprodian gitu kan. Dan kita pun di sini Hima Akuntansi benar-benar menaungi dalam hal akademik khususnya gitu. Jadi untuk berbicara terkait minat bakat gitu kan, itu lebih ke arah BEM. Tapi kalau misal berbicara terkait akademik, kita benar fokus ke akademiknya itu di himpunan mahasiswa itu sendiri gitu Jar. Oh gitu Bang. Kalau boleh tahu nih, di Hima Akuntansi itu ada bidang berapa aja Bang? Kalau misalnya di Hima Akuntansi itu ada 4 bidang, cuman tergantung dari kebutuhan pengurusan sih gitu kan. Kalau misal berbicara dari 3 tahun ke belakang itu ada 3 bidang gitu kan. Pertama itu ada bidang orkat gitu kan. Terus yang kedua keilmuan dan kominfo. Sedangkan dari 2 tahun ke belakang ini, 2 tahun belakang dari saya ya, itu ada menjadi 4 bidang gitu kan. Pertama ada organisasi, bidang kedua pengkaderan, yang bidang ketiga keilmuan, dan bidang keempat kominfo gitu. Kalau untuk berbicara alasan untuk kenapa sih, pasti ada pertanyaan kan ya, kenapa sih dipecah gitu. Sebenarnya berbicara lagi bahwasanya kebutuhan dari masing-masing setiap pengurus-pengurusnya. Misalnya contoh, Anjar mau ada sampai 10 bidang pun nggak masalah gitu, tergantung dari kebutuhan Anjar seperti apa, kayak gitu salah satunya. Kalau tadi terkait yang ke akademik itu di bidang berapa ya Bang kinerjanya? Kalau misal berbicara ke akademik ya, akademik itu lebih ke arah bidang 3, yaitu bidang keilmuan. Nah, berbicara akademik pun himpunan mahasiswa akuntansi sudah sewajibnya, udah benar-benar menaungin dari mahasiswa baru sampai mahasiswa yang belum lulus gitu. Entah dari mahasiswa yang 2 digit ataupun yang mahasiswa udah kita katakan semester sampai semester 8, semester 7, semester 6 sampai maba pun kita benar-benar harus naungin gitu. Terkait dari kebutuhan akademik mereka ya, kita harus garis bawahi kebutuhan dari akademik mereka. Tadi kan bidang 3 ya, terfokus ke dalam akademik. Mungkin ini disclaimer aja kali ya buat yang mahasiswa baru yang ingin menaik ke himpunan mahasiswa akuntansi,
bahwa kalau di bidang 3 keilmuan di himpunan mahasiswa akuntansi itu tidak harus yang pintar-pintar aja ya kan Bang ya? Oh iya tuh betul, itu menjadi sebuah problem juga ya di pengurusan saya dulu kan. Bahwasanya kemarin itu gitu, yang mau masuk bidang 3 tuh katanya harus kelas unggul. Sebenarnya nggak perlu gitu teman-teman, nggak perlu harus kelas unggul. Karena apa? Saatnya gini, kalian ini di sini bidang himpunan itu untuk mengadakan kegiatan gitu kan, mengadakan kegiatan. Yang penting kalian tahu dan kalian adakan, landasannya harus jelas, udah sebatas itu gitu. Mau kalian pintar, mau kalian paham akademik atau tidak, toh kan kita sama-sama belajar, kita sama-sama menikmati proses gitu. Jadi nggak ada yang bisa membedakan bahwasanya dia pintar, dia bodoh, dan dia ketika ibaratnya bodoh ini atau kurang pintar, kita bahasa halusnya itu nggak bisa masuk ilmuwan, nggak gitu teman-teman. Tapi balik lagi aja gitu, dari keinginan pertama, terus yang kedua dari kemauan mereka, terus ada juga dari berbicara terhadap keingintahuan gitu, keingintahuan mereka mau seperti apa di keilmuan ini dan mau bawa apa di keilmuan ini gitu. Kalau misalkan tadi kita review ya, jawaban dari Bang Zikri kalau hima akuntansi itu apa gitu Kak? Dia menaungi akademik dan di mana itu menaungi 3 prodi. Nah itu 3 prodi ada di 3 akun, S1 akun sama di 3 perpajakan. Itu boleh diceritain nggak sih Bang, kayak berat gak sih gitu untuk menaungi 3 prodi? Kalau misal bisa kita katakan berat ya untuk satu periode, untuk masalah waktu ya kita sama-sama yakini bahwasanya itu berat gitu kan. Semua yang lakukan itu berat, tetapi namanya proses ya harus kita jalankan seberat apapun itu. Tapi berbicara terhadap apa sih beratnya gitu kan, beratnya itu ya memiliki sebuah output yang berbeda. Contohnya kalau misal akuntansi kan menjadi seorang akuntan gitu kan, ataupun kerja di kantor akuntan publik, ataupun ya ibarat menjadi sebuah bagian dari keuangan suatu perusahaan gitu kan. Nah kalau misalnya perpajakan pun pastinya lebih ke arah ke kantor pelayanan pajak nanti gitu kan outputnya, ataupun ibaratnya dia paham pajak dan bisa menjadi konsultan pajak gitu kan. Itu menjadi sebuah output yang mungkin agak sedikit berbeda, tetapi dasarnya pun sama gitu. Karena apa? Karena berdasarkan dari keuangan itu sendiri gitu. Mungkin bisa dikasih tahu juga ya, emang berat ketika menjalankan suatu amanah, cuman di organisasi itu kita di mana belajar bareng-bareng, menjalankan program bareng-bareng, kegiatan bareng-bareng, berproses bareng. Mungkin itu sebagai disclaimer aja, kalau misalkan anak organisasi itu sibuk banget, enggak, itu kita bareng-bareng berjalannya. Oh iya, yang harus perlu digarisbawahi juga ya berbicara organisasi. Organisasi itu adalah sekelompok orang gitu kan, yang benar-benar ada sebuah legalitas tersendiri gitu. Yang intinya adalah sekelompok orang. Yang perlu digarisbawahi sekelompok orang. Kalian tuh di sana nggak sendiri. Kalian di sana tuh bersama-sama, saling membangun satu sama lain, saling berkembang satu sama lain. Jadi tidak ada yang kayak saling mengandalkan. Itu seharusnya ideal seperti itu gitu kan. Nah, namun berbicara organisasi pun ya sebenarnya di sini mungkin ada banyak yang takut Jar ya. Iya. Berbicara kayak takut organisasi, pertama berbicara manajemen waktu, betul, gitu kan. Betul, itu sih cara ngatur waktu dalam hal akademik atau apanya gitu, itu menjadi sebuah ketakutan dari diri seorang mahasiswa gitu. Atau ada juga yang ibaratnya mereka ini sudah bosan berorganisasi, berbicara sewaktu SMP, SMA-nya benar-benar organisasi terus gitu kan, baik OSIS, Paskibra ataupun dan lain-lainnya gitu kan. Itu menjadi ada sebuah sisi kebosanan mereka gitu. Nah, setiap orang memiliki dinamikanya masing-masing, permasalahan masing-masing gitu. Mungkin kalau lihat track record dari Bang Zikri ya, di tahun sekarang Bang Zikri menjadi seorang ketua umum, di tahun sebelumnya menjadi seorang ketua umum. Mungkin di sini apa yang di-highlight, Bang Zikri ini berdasarkan apa sih menjadi seorang ketua umum gitu? Apakah sekedar eksistensi doang, mencari eksistensi atau gimana itu? Kalau misalnya bisa eksistensi ya, eksistensi itu sebenarnya nggak perlu dikejar gitu. Eksistensi itu akan datang dengan sendirinya ketika kita mementingkan sebuah esensi. Kalau misalnya yang paham esensi mungkin bisa dibuka KBBI-nya seperti apa gitu kan. Nah, kalau bisa berbicara terkait berawal dari apa sih, sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya saat ini berdasarkan dari keresahan bahwasanya saya tidak memiliki pengalaman, saya masih bodoh sewaktu saya mahasiswa baru semester 1, sehingga saya menyatakan bahwasanya
saya harus lebih berkembang dan saya harus lebih baik lagi dan saya harus memiliki pengalaman. Itu dari motivasi diri saya sendiri. Dari berawal keresahan sehingga adanya sebuah eksekusi pemikiran yang dimana coba saya ikut kegiatan-kegiatan. Sewaktu mahasiswa baru saya semester 1 itu saya mencoba ikut semua kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, baik kegiatan himpunan akuntansi gitu kan, terus BEM FEB Hamka sewaktu itu ya, terus juga kegiatan IMM gitu sewaktu mahasiswa baru, baik ataupun turun aksi pun saya ikut-ikut aja gitu, entah kegiatan apa yang penting ikut aja dulu gitu kan, biar dapat gitu pengalamannya dulu ya. Karena kan sama pada dasarnya kan kita sama-sama belajar ya, yang nggak tahu pun nantinya ketika ikut pun pasti tahu. Pasti tahu. Jadi jangan takut bahwasanya nggak tahu nih nanti kayak gini, jangan takut gitu. Nanti kalian pasti tahu kok seperti apa gitu kan. Karena namanya juga proses kan. Iya, Nah, betul. terus juga berawal dari sana, saya juga ikut kegiatan, saya juga menjadi pansus juga, panitia khusus di DPM sendiri gitu kan. Bahwasanya ya itu untuk melatih saya bahwasanya ada pengalaman dan pengalaman itu yang saya kejar sebenarnya sewaktu mahasiswa semester 1 dan 2. Nah, cuman Bang, kendalanya tuh mungkin untuk orang-orang yang awam ya, membangun keresahan itu sulit karena pasti menilai diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri itu sulit. Mungkin dari cara Bang Zikri tersendiri dulu, mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman gitu. Terus kalau mungkin cara teman-teman nanti beda gitu. Sebenarnya cara yang sangat dasar itu ya sadar diri sendiri, sadar dalam kapasitas gitu kan. Bahwasanya ketika kalian teman-teman tahu kapasitas kalian, kapasitas seperti apa dan kapasitas diri sendiri dan sadar bahwasanya kalian masih kurang, ya udah. Toh kan ada beberapa pepatah seperti ini, Jar. Bahwasanya ketika kalian sudah merasa puas dan kalian akan ngestak di sana aja. Karena gitu. udah ngerasa udah menguasai. Padahal ya masih belum sempurna itu gitu, sehingga harus adanya sebuah proses kejar gitu. Jangan sampai menyerah, jangan sampai puas dengan apa yang kita dapat saat ini gitu. Tapi ya kita harus kejar aja terus sampai benar-benar bahwasanya kita bisa melampaui orang yang menjadi inspirator kita gitu kan. Contohnya Anjar itu terinspirasi oleh si A gitu kan. Nah, Anjar melakukan proses saja tanpa sadar nih, Anjar itu melebihi si A itu. Contohnya, ibaratnya nih ya, Anjar itu terinspirasi dari Bill Gates. Bisa. Ya kan? Contohnya nih ya, ini kita bayangin aja. Terinspirasi dari Bill Gates gitu. Bisa. Seperti apa Bill Gates gitu, orang terkaya di dunia juga gitu kan. Tiba-tiba Anjar mengejar proses dengan bahasanya lika-liku ataupun ibaratnya proses yang jatuh bangun lah kita katakan ya. Yang nggak selalu lurus aja, pasti yang selalu naik aja, tapi ada gagalnya juga. Dan itu Anjar lalui dan Anjar merasakan pahit prosesnya kayak gimana, manisnya proses kayak gimana, sehingga nantinya tiba-tiba tanpa sadar, wah Bill Gates sudah di bawah kita nih, tanpa sadar tuh. Nah itu benar-benar kayak ya udah, yang penting kalian jalanin aja prosesnya, jangan sampai mudah menyerah gitu, jangan sampai mudah puas, jangan sampai mudah puas aja apa yang kalian dapatkan saat ini, tapi tetap aja terus berproses gitu. Maksudnya ya kita berawal dari sadar, yang kedua berawal dari mau, yang ketiga berawal dari eksekusi gitu. Itu permisalan aja terkait Bill Gates ya gitu. Mantep nih jawabannya nih, sampai kayak meskipun itu kita katakan mustahil ya. Ya. Karena dia termasuk orang terkaya di dunia juga. Cuman sebenarnya tidak ada yang mustahil. Oh ya, saya pernah baca bahwasanya di dunia ini ketika ada satu orang yang bisa melakukan hal yang sangat mustahil, kita akan bisa melakukan hal itu. Karena ada kata mustahil. Nggak ada kata mustahil sebenarnya. Selagi kita mau usaha, mau berproses, betul, kita bisa. Selagi ada satu orang yang bisa melakukan hal itu, kita pasti bisa, apapun itu. Oke, kalau misalkan kita alihkan nih terkait Bang Zikri kan udah dua kali kepemimpinan jadi seorang ketua umum, yaitu ada di Himakun dan di MM. Gimana sih cara Bang Zikri nih menerapkan atau memanajemen organisasi seketika waktu di Hima akuntansinya gitu? Ini konteks kita ke ketua umumnya, pemimpinnya gitu. Ke leadernya. Oh, oke. Kalau misal berbicara terhadap manajemen organisasi ya gimana caranya kita harus bisa memanage seseorang. Organisasi itu kan poin utamanya itu adalah sebuah SDM gitu.
yang dimana SDM itu baik itu berkualitas atau enggak ya tetap berorganisasi, yang tetap berproses gitu kan. Nah, gimana caranya dalam manajemen organisasi sendiri ya kita harus bisa mengelola sumber daya manusia kita. Kita harus tahu rekan-rekan kita harus tahu teman-teman kita dalam suatu kepengurusan itu kelebihan dan kekurangan mereka gitu, kebutuhan mereka seperti apa, kita harus tahu gitu Jar. Karena apa? Ketika ibarat kita mendapatkan momentum gitu, momentum nih, kita mendapatkan momentum sebuah masalah, ternyata ada teman kita yang bisa, tapi kita nggak tahu masalahnya bakal kelar nggak? Akan lama kan? Lama. Kelar pasti kelar, tapi akan lama. Tapi kalau misalnya kita tahu teman kita dengan kelebihannya bisa menyelesaikan masalah itu, bakal lebih kelar cepat nggak? Cepat. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah gimana caranya kita harus bisa mengelola teman-teman kita baik dan buruknya, sehingga kita bisa menempatkan posisinya bahasanya itu nge-treatment mereka supaya posisinya tuh benar-benar benar, strategis dan akan berjalan nantinya gitu. Kan kalau tadi kita udah bahas nih ya, jadi seorang leader itu menganalisis gitu. Mungkin ketika seorang ingin, misalkan hima akuntansi kan itu pasti entah itu dari semester 3 atau semester 5 yang menjadi seorang ketua umum. Mungkin disclaimer-nya emang seorang leader itu apa ya, tujuan apa sih bekerja itu hanya di pemikiran aja ya Bang? Atau gimana nih? Kalau misalnya pemikiran ya, sebenarnya gini sih Jar. Kalau misalnya pemikiran tuh nggak semua pemimpin itu kayak duduk di balik bangku, duduk di balik tembok gitu, enggak. Tetapi kita juga sebagai pemimpin atau kita katakan leader gitu kan ya, beda loh leader sama bos. Ya, kalau misalnya bos mungkin kita duduk ya, asal suruh aja gitu, suruh. Tapi kalau misalnya leader pun harus bisa ada di posisi depan, paling depan, ada bisa posisi tengah dan ada bisa posisi paling belakang. Depan itu untuk bisa kita mengarahkan, tengah itu untuk bisa kita berbaur lah kita katakan. Di belakang itu untuk bisa kita mendorong mereka, memotivasi mereka. Itu yang dikatakan leader. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas bisa nyuruh aja, tapi prosesnya nggak dipantau gitu. Jadi harus dibedain nih. Asal terima jadi aja gitu kalau bos kayak gitu. Kalau bos, jadi harus dibedain nih bos sama leader. Leader tuh kayak udah soft skill leadership lah ya. Itu yang kayak menurut dari tiap orang itu kayak harus punya lah, karena itu nanti akan berguna juga ketika mereka lulus dari kuliah gitu ya. Mungkin ini kan di kemarin ya Bang Zikri kan menjadi seorang ketua umum itu di era pandemi ya. Sulitnya tuh ketika memanajemen organisasi di masa pandemi itu gimana Bang? Sebenarnya sulitnya itu adalah inspirasi atau gambaran kita yang cukup minim gitu kan. Contohnya apa? Kita ada kondisi baru, situasi baru, sehingga kita belum ada gambaran dulu nih, gitu kan? Gambaran baik, oh ternyata online tuh ngadain kegiatan seperti apa. Contohnya gini deh, kita kegiatan pengkaderan atau PNLKTD, gitu kan? Ataupun ART lah kita katakan. Kalau di Mega Prokerima kan ada ART dan LKTD kan. Dan LKTD. Dan kita di situ kayak melihat bahwasanya di LKTD ini nggak benar-benar tidak ada gambaran bahwasanya pengadaan online itu seperti apa sih? Gitu loh, konsepannya kayak gimana gitu. Karena kan LKTD itu ingin membangun pendekatan emosional lebih di antara jadi kayak kalau misalnya berbicara terhadap inspirasi atau ibaratnya sebuah gambaran aja gitu ya, di era pandemi ini, di era online saya ya itu lebih mengarahkan ya kita benar-benar berpikir keras untuk merubah konsep yang awalnya offline menjadi online. Dan itu benar-benar rekan-rekan pun ya sama-sama berpikir untuk wah ini gimana nih caranya nih untuk mengemas kegiatan ini biar semenarik offline. Karena kan LKTD itu ajak untuk membentuk seorang kepemimpinan dalam materi-materinya, dan itu lebih enak itu offline ketimbang online. Dan sebagai cakar-cakar baru kan LKTD itu kan kayak pendekatan emosional aja gitu kan. Nah tadi kan kita udah dengerin nih dari Bang Zikri nih terkait gimana sih cara manajemen organisasi di era pandemi gitu. Karena di Bang Zikri kan tiba-tiba pandemi itu yang pertama yang mendadak gitu ya kan, yang belum ada obatnya, bahkan vaksinnya itu harus diproduksi dulu gitu kan. Untuk sekarang nih dari pengalaman Bang Zikri, apa sih yang membuat seseorang wajib ikut serta sebagai bagian dari hima akuntansi, khususnya nih untuk mahasiswa baru akuntansi dan perpajakan, dan gimana tuh caranya buat menjadi bagian dari himpunan mahasiswa akuntansi? Oke.
kalau misalnya seberapa penting ya Iya. organisasi itu di dunia mahasiswa, menurut saya itu penting. Karena apa? Saat ini gitu, kita tidak dapat dipungkiri IPK itu penting, akademik itu sangat penting, betul, sangat penting. Tapi pengalaman pun itu menjadi sebuah bunga di dalam sebuah kehidupan gitu, yang dimana itu juga penting juga yang perlu kita lakoni, yang perlu kita lakukan gitu, untuk setidaknya itu ada pengalaman buat diri kita sendiri gitu. Terus berbicara terkait seberapa pentingkah harus masuk hima akuntansi di FEB, Khususnya buat masuk akuntansi dan perpajakan. itu lebih mengarahkan kita melihat dari SKPI. SKPI gitu SKPI kan. ada apa aja tuh Bang? Kira-kira buat yang anak akuntansi. Nah, kalau Bang misalnya juga dari satu akuntansi tuh. SKPI ya, yang saya ingat ya. Iya. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi mungkin nggak apa-apa. Pertama, ada sebuah sertifikasi terhadap kepemimpinan dan kewirausahaan. atau diksi katanya itu garis miring kalau nggak dan kalau nggak salah. Mungkin itu atau dan, kita katakan atau dan aja Iya, ya. atau dan. Kewirausahaan. Ada kepemimpinan nih. Nah, kepemimpinan itu dibangun dari mana? LKTD. Itu yang dikatakan kepemimpinan juga gitu. Jadi itu ada sebuah, secara tidak langsung pun menurut saya ada sebuah kewajiban mahasiswa untuk ikut LKTD itu sendiri. Terus yang kedua itu ada sertifikat komputer akuntansi. Oh, ya kan misalkan Kayak Accurate, SAP, dan itu harus gitu ada ya. sertifikasinya. Yang ketiga itu ada sertifikasi brevet. Brevet A atau B ya. Kalau nggak salah brevet apa gitu, pokoknya ada sertifikasi brevet gitu kan. Terus yang keempat itu mungkin udah TOEFL. empat ya? Oh iya. TOEFL terakhir. Yang terakhir itu TOEFL gitu. TOEFL. TOEFL itu salah satu penting. Kalau misalnya berbicara terkait SKPI itu apa ya? Saya lupa lagi gitu. Sertifikat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu dia. Mungkin kita bisa mendapatkan SKPI yang leadership ini ya, kepemimpinan dan atau kewirausahaan ini lewat LKTD teman-teman, lewat LKTD, di mana LKTD ini juga merupakan tahapan untuk menjadi seorang nantinya menjadi kader himpunan mahasiswa akuntansi, itu Bang ya. Iya betul. Jadi kayak kalau misalnya menurut saya sendiri ya, sudut pandang saya ya, pribadi saya, sudut pandang subjektif, bahwasanya ya secara tidak langsung kampus mewajibkan kita untuk ikut organisasi dan ikut LKTD khususnya ya. Nah, ketika kalian ikut LKTD, mau kalian berorganisasi atau tidak itu pilihan kalian gitu. Tetapi untuk mengikuti LKTD secara SKPI-nya mungkin ada sebuah keharusan gitu. Bukan wajib sih, saya tarik mundur omongan saya, bahwasanya ada sebuah keharusan. Dari teman-teman mahasiswa untuk ikut LKTD. Entah itu dia harus ikut kepemimpinannya atau di bagian kewirausahaannya gitu. Tergantung dari SKPI-nya. Karena baik lagi tadi, kalau jiwa leadership itu sangat pastinya dibutuhkan di karena dunia kerja nanti. ya, jiwa leadership itu akan dibangun ya salah satunya ya kelompok atau organisasi gitu. Karena yang membedakan orang organisasi dan orang-orang yang tidak berorganisasi mungkin agak sedikit rancu ya kalau misalnya kita harus bisa membedakan. Tapi ya rata-rata orang itu harus bisa bersosialis lah, baik itu organisasi atau non organisasi gitu. Contohnya seperti apa? Ketika kita dunia kerja, maksud kita sosialis itu harus bisa memposisikan diri pertama. Yang kedua itu kita bisa menerima budaya, bukan menerima budaya sih, menerima sikon dan situasi dan kondisi dengan cepat. Itu salah satunya gitu loh. Karena apa? Kita melihat bahwasanya ketika kita bekerja pasti kita mungkin banyak orang nggak fokus di sana bekerja aja. Beda-beda. Mungkin ada yang mau habis kerja di sini mau ke sana, dari sana ke sini lagi, dari sini ke mana gitu kan. Itu menjadi sebuah ternyata kalian akan menemukan sikon-sikon yang sangat berbeda gitu. Ibarat yang pertama sini sikonnya benar-benar bekerja keras, atmosfernya beda, situasinya beda gitu. Nah, itu seharusnya ya orang-orang organisasi pun harus gampang menyesuaikan hal itu gitu. Jadi kayak orang-orang organisasi itu seharusnya itu kayak bisa aja gitu. Ibarat ada tawaran ini bisa, tawaran ini bisa, tawaran ini bisa dan bisa gitu. Jangan kalau misalnya dikatakan nggak bisa karena kapasitas, bisa aja dulu gitu. Bisa aja dulu. Karena hasil atau enggak, hasil baik atau enggak ya itu tergantung nanti. Toh ketika kalian mengatakan bisa, ketika kalian melakukan hal yang berhasil nantinya, kalian pastinya akan diapresiasi gitu kan. Tapi kalau misal kalian gagal, ya kalian akan menjadi orang yang bijak nantinya gitu. Karena kita bisa berhasil dari kegagalan. Iya. Dan
organisasi itu kan tadi kalau kita ada review ke belakang-belakang itu kan tempat kita berprogres ya. Jadi nggak perlu takut untuk berjalan sendiri artinya gitu. Terakhir aja nih Bang ya. Terakhir sebelum kita closing, ada gak nih tips-tips buat ketua umum terkhususnya yang ada di KMFEB Hamka yang sedang menjalankan di era sekarang nih, yang masih abu-abu, entah itu nanti prokernya atau kegiatan mau diadakan online atau offline. Nah mungkin sekedar saran aja tanpa ada paksaan gitu ya Bang. Oke. Mungkin gini ya sebelum tips-tips. Oke. Berarti sebelum kesana mau garis bawahi gitu teman-teman, bahwasanya di sini sebenarnya kalian itu sama, mahasiswa itu semuanya sama gitu. Kalian sama-sama makan nasi, kalian sama-sama bisa bernafas, kalian sama-sama bisa bergerak gitu kan. Kalian itu sama gitu, tidak ada yang bisa membedakan gitu. Baik kalian itu orang organisasi atau enggak. Terkadang kesuksesan itu bukan tergantung dari organisasi atau enggak, tetapi kesuksesan itu bergantung dari kalian seberapa jauh berproses. Proses kalian itu bukan hanya sebatas organisasi. Mungkin bisa dari proses kalian dalam hal akademik juga, atau proses kalian berrelasi dengan siapa gitu. Tetapi kalau misal berbicara terkait kesuksesan itu ya berawal dari bukan sebatas organisasi aja gitu. Kalian yang non organisasi pun sangat berhak sukses, dan itu benar-benar kayak banyak juga contoh-contohnya gitu, contoh-contoh yang relevan bahwasanya kesuksesan itu bukan berawal dari organisasi, tapi kesuksesan itu berawal dari seberapa jauh kalian sudah melakukan proses yang sangat berat dan seberapa jauh kalian sudah merasakan pahitnya proses itu gitu. Itu aja sih. Oke, mantep nih tipsnya nih buat. Tapi kalau misal belum bisa tips-tips untuk ketua umum tadi ya? Iya. Oh, kalau ketua umum itu lebih ke arah sini sih. Bahwasanya sekarang nih yang masih abu-abu. Kalau misal bicara tentang abu-abu sebenarnya udah jelas gitu kan ya. Pertama jelas, yang kedua jangan pernah ketika memimpin itu hal layaknya seperti bos hanya sebatas menyuruh, tetapi harus ada sebuah sikap leader di sana gitu. Leader itu adalah sebuah sikap gitu kan, watak dan kebiasaan dari seseorang gitu. Jadi kepemimpinan itu bukan adalah sebuah bakat ya. Kepemimpinan itu bukan sebuah bakat, tetapi sebuah watak yang kita bisa jalankan dan bisa kita implementasikan dari diri kita sendiri. Semua orang berhak menjadi seorang pemimpin, dan semua orang juga memiliki cara pemimpin yang berbeda-beda. Tetapi yang satu hal yang pasti, jangan pernah jadi seorang yang menjadi bos, tetapi ya kalian harus menjadi seorang yang leader yang benar-benar menaungin teman-teman pengurus kalian, memenuhi kebutuhan teman-teman pengurus kalian gitu, mengawal teman-teman pengurus kalian gitu. Untuk khususnya pengurus, untuk umumnya ya coba mengawal dari teman-teman mahasiswa gitu. Karena berbicara terhadap lembaga FEB Hamka nih yang menjadi sebuah sangat miris gitu kan, bahwasanya kita ini sebagai organisatoris KM Hamka atau KM FEB Hamka khususnya, kita harus lebih dekat dengan mahasiswa kita gitu, lebih dekat dengan mahasiswa akuntansi, D3 perpajakan ataupun D3 akuntansi untuk hima akuntansi. Kalau untuk BEM fakultas ya kalian harus bisa mendekati D3, S1, terus manajemen dan ekonomi Islam gitu. Benar-benar semuanya harus bisa mendekati, dan kita harus bisa sosialisasi, dan sosialisasi itu menjadi sebuah tolak ukur. Oh ternyata kita memahami watak orang dan kita tahu cara nge-treatnya, dan itu bisa didapatkan di organisasi khususnya. Mantep banget nih. Terkait tips yang terakhir itu bisa berkesan banget gitu buat kalian yang menonton gitu, terkhususnya ketua umum yang ada di KMFEB Hamka, dan ini pembelajaran juga gitu buat saya pribadi gitu Bang, terkait tadi ya tips-tipsnya gitu. Tapi sayang banget nih teman-teman, untuk podcast sharing hari ini di episode pertama ini kita udah habis waktunya. Mungkin kalau kita mau diskusi lebih lanjut bisa kayaknya kalau misalnya kita mau diskusi lebih lanjut, lebih baik ya? Kita warung kopi atau ibaratnya tempat-tempat yang lebih santai lah, untuk bisa kita sambil makan, sambil minum gitu kan, minum-minum yang dingin ataupun minum kopi gitu kan. Jadi kita sambil diskusi gitu kan. Karena pengkaderan warung kopi itu sangat asik gitu. Asik ya. Ya udah nih Bang, kayaknya kita udah pengen closing-nya. Kesan-kesan dong buat episode pertama ini buat Pokari Himakun, podcast sharing hima akuntansi. Kalau misal bisa berbicara terkait kesan ya, saya cukup apresiasi gitu.
cukup apresiasi bahwasanya tahun kemarin ingin mengadakan sebuah podcast cuman tidak terjalankan dan oh ya sudahlah gitu kan. Dan alhamdulillah periode sekarang dijalankan ya gitu oleh periodisasinya Ketua Umumnya Anjar gitu kan. Dan di situ ya saya sangat apresiasi, menurut saya ini udah bagus gitu kan. Dan saya juga cukup kaget bahwasanya oh ternyata ada kameranya gitu kan. Dikira kayak melihat dari podcast yang lainnya kan kayak ada oh ternyata visual audionya dia gitu kan. Tetapi di Hima Akuntansi ini ada sebuah kamera, secara tidak langsung pun kita memperlihatkan interaksi kita gitu, ekspresi kita gitu. Jadi bukan hanya sebatas suara tetapi juga kita melihat gitu kan. Terkadang kefokusan seseorang itu kan berbagai macam ya. Ada yang dari cuma hanya sebatas melihat, hanya sebatas mendengar dan melihat gitu kan. Gitu kan, itu tergantung dari masing-masing orangnya. Dan sekarang di akuntansi benar-benar ada sebuah visual, ada gambarnya gitu, yang ada videonya gitu, bukan hanya sebuah audio. Dan saya sangat apresiasi ini dan saya bagus lah gitu. Dan harus dipertahankan sih sebenarnya. Alhamdulillah kita juga dari bantuan dari pengurus bang gitu. Jadi ya sebenarnya nggak masalah juga kalau misalkan di TK itu pakai handphone. Cuman alhamdulillahnya dari pengurus kita yang punya kamera. Alhamdulillah. Mungkin itu aja ya dari podcast sharing kita hari ini di episode pertama ini mengenai Hima Akuntansi. Jangan lupa di follow Instagram Hima Akuntansi yaitu @hima_akun_nuhamka dan YouTube Hima Akuntansi dan LinkedIn terutama Hima Akuntansi di sini untuk membranding diri kalian itu. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Nih kita ada tagline nih bang. Apa untuk tuh? Pokeri Hima Akun. Pokeri Hima Akun sharing santai. Oke, coba mungkin ya. Jadi coba ya bang ya. Oke. Pokeri Hima Akun sharing santai.